IPK. Jaya, Jaya, Jaya. Oke, baik. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Herwin. Herwin Sanggara. Nah, ketepatan kita sudah berjumpa dengan teman-teman ini ya. Pandi, Patrick, dan izin Pak Ustadz Hasan Basri. Pak Hasan 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 Basri. Basri, iya. SAG kalau penapanya SAG. SAG sarjana agama dong. Iya, tapi pernah bilang sarjana angguk-angguk. Sarjana alam gaib. Ya, seharusnya saya ambil lagi kan. Nah, ambil jelas tadi cukuplah itu aja. Yang apa tuh anak saya aja nanti. Baik, Pak Ustadz. Jadi kita mau benahi Ikatan Pemuda Karya di rumah. Ya. Jadi kita sudah bicara dengan teman-teman ini, ya. Nah, dari teman-teman ini kita disodorin lah Pandi sebagai ketua, kemudian Patrick Tatang nanti untuk apakah sekretarisnya, apakah bendaharanya tadinya, Iya. sodorannya dari Pandi, Bang Ustadz, Ya. kan aku harus panggil abang kan jadinya kan, batu bara kan, dari batu bara kan Bang Iya. Ustadz itu diminta sebagai diarahkan tadinya untuk mengisi di sekretarisnya, tapi tadi abang kan minta di Ibarat ya, injak remnya iya, lah kan. kalau di motor ada kendaraan jadi rem aja lah. Dari rem aja ya. Baik. Nah, berarti Berarti penasehat ya. Nah, artinya begini, Bang Ustadz. Kita mau menghidupkan kembali atau mereorganisasi kembali IPK yang ada di Duma ini. Menurut Bang Ustadz sendiri, apa ya semacam saran-saran atau mungkin pendapat Bang Ustadz sendiri? Mungkin Bang Ustadz juga sudah pernah dengar IPK dong. Iya. Nah, gimana, Pernah. Bang Ustadz? Ya, itu saya sangat menyambut bagus adanya ini organisasi kepemudaan ini. Iya. Karena pemuda inilah jadi ujung tombak negara ini. Nah, kalau mungkin pada kita bilang serahkan kepadaku 10 pemuda akan kugoncang dunia gitu kan, oleh Soekarno kan gitu kan. Nah, akhirnya begitu pentingnya pemuda itu. Nah, jadi pemuda itu apalagi dengan IPK ini kan Ikatan Pemuda Karya. Karya itu kerja. Kerjanya Harus memang harus punya kerja yang ini yang nyata, ya harus punya hasil, ya punya nggak punya. Karena kalau peribahasa kita kan, kalau saya itu yang saya upayakan untuk saya diri, harimau mati meninggalkan belang. Nah, paling tidak kita manusia yang derajatnya lebih tinggi dari harimau itu harus meninggalkan jasa lah. Jadi yang bisa membuat itu ya semasa kita masih muda. Kalau sudah usia tua kan agak sulit gitu kan. Nah, makanya pemuda perlu kita berdayakan. Nah, dan saya ya tadi informasi kalau kepada saudara Pandi diserahkan itu saya setuju betul, karena ya udah lama juga saya kenal beliau dan beliau memang seperti itu keinginan. Nah, kita ajak juga yang lain-lain. Sama-sama mungkin bersama, tidak harus berbenturan gitu kan, saling mendukung. Nanti kalau ada kegiatan pemuda mengadakan, juga saya sedang adakan, ya tentu nanti mereka perlu ya dihadiri, ya kita dukung, hadiri, berikan support ya. Kalau nggak bisa memberikan dana, bagaimana tadi itu ya, saya inginkan sampaikan oleh ada, saya tak tahu, saya ingat saya siapa orangnya, cuma ada yang semua yang selalu saya ingat itu. Ya memang kita nggak dilahirkan mungkin di Dumai. Kalau saya memang nggak lahir di Dumai, tapi saya yakin, keyakinan besar saya mungkin saya dikuburkan di Dumai. Jadi untuk layak saya dikuburkan di Dumai itu, apa peran saya di Dumai ini? Nah itu tadi itu yang ingin saya. Jadi kita pemuda kita seperti itu. Mungkin kita nggak dilahirkan di Dumai ini, nggak tumpah darahnya di Dumai, tapi kita berusaha hidup di Dumai ini. Mungkin saya dikuburkan di Dumai. Apa peran kita? Itu saya ajak kita semua. Nah, jadi mari itu yang kita simbolkan. Jadi, kita tidak lahir di Dumai, tapi mungkin kita kuburkan di Dumai. Apa yang membuat kita layak untuk seperti itu? Jadi kenangan. Sedangkan binatang begitu ganas dan sebagainya, tapi dia matinya meninggalkan sesuatu, itu belangnya. Tapi kita yang manusia yang memiliki akal yang lebih tinggi derajat daripada binatang, karena akal dan tadi itu
mari lebih jasa lah kita buat. Nah, kita bersatu membangun Dumai, insya Allah Dumai lebih bisa nanti jadi Dubai. Dubai. Ya kan gitu. Siap. Dumai bisa jadi Dubai. Iya. Dubai Pantai Timur. Iya, apa? Ya bisa. Karena itu mendukung semua. Kalau kita bersatu. Benar. Tapi kalau kita nggak mau bersatu, ya terutama pemudanya, goto-gotoan dan sebagainya tadi itu munculkan egois masing-masing. Ya, siap-siap aja nanti. Ya kan? Baik. Jadi itu mungkin dari saya. Ya, saya sangat mendukung. Terima kasih nih Bang Ustadz. Iya. Nah, kira-kira nih kan dulu IPK ini ada sejarah kelam di Dumai ini. Nah, untuk seperti itu, untuk masa depannya ini bagaimana, Bang Ustadz? Iya. Saya pernah dengar itu kena dikuasai satu kelompok suku lah mungkin. Ataupun mungkin agama gitu kan. Sementara Indonesia ini kan berbagai suku, berbagai agama. Kita adalah disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita satu. Ini kekuatan luar biasa yang Allah berikan kepada bangsa ini. Begitu banyak sukunya, begitu banyak bahasanya, begitu banyak etnis sebagian tadi itu. Alhamdulillah masih bisa bertahan, tidak bubar seperti Uni Soviet kan gitu. Ya. Dan itu tadi itu efek itu, tadi itu karena itu. Nah sekarang ini, ya itu tadi itu. Mari kita rombak, kita rombak, kita adakan pembaruan, perubahan, yaitu tidak lagi tergantung kepada satu etnis atau satu suku, ya suku bangsa atau daerah atau agama, masuk semua. Tunjukkan, ya. Tapi tetap menjaga agamanya masing-masing tadi itu. Lakum dinukum waliyadin. Tapi selama itu tidak mengenal akidah, kita namanya muamalah. Terus terkenal dengan Pak Patrick, saya sering juga dulu. Saya nih si Pendi yang kami panggil dulu, ya acuan kota Dumai, Dumai kota acuan. Acuannya ya seperti itu, namanya acuan. Jadi itu ada penyebutnya asnya, seperti itu. Jadi berbeda, harus bersama kita bagaimana berpikir ke depan. Ya dalam Islam itu disampaikan Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaumnya tidak merubah sendiri. Ini begitu juga kita buat KPK ini. Ikatan Pemuda Karya. Kita tunjukkan karya kita. Bagaimana itu? Di rumah ini mah tadi itu. Apa salahnya sekali sebulan kita ya guru bersihkan paret perempuan, kita tunjukkan adanya karya kita. Ya pemerintah nggak tercover semuanya kan. Tapi kita bisa. Anggota ayo kita ikutan royal. Insya Allah yang saya ngalami ya minuman, makanan, kue datang sendiri itu nanti. Iya, datang sendiri tuh. Terus nih rumah bersihkannya nggak mungkin lah itu. Dan ternyata STS, antaranya kopi, ada yang antar kue, ada yang ngasih rokok. Itu seperti itu. Yang penting kita tunjukkan karya kita dulu. Tapi kalau kita nggak kerja, mohon maaf, saya bisa dapat sarjana itu juga seperti itu. Pesan orang tua saya itu. Iya. Ringan tulang, berat perut. Kalau berat tulangmu, ringan perut. Apa artinya? Kalau rajin berisi. Tapi kalau malas, kosong. Dan jujur satu. Jadi menurut Pak Ustadz gimana? Kira-kira kalau saya Pandi menurut yang pengalaman saya yang tadi itu, ya beliau ini ya layak lah untuk kita majukan jadi salah satu pimpinan Ormas Pemuda di Dumai ini, satu IPK. Karena beliau pikiran yang bilang ya, sama dengan pikir saya bagaimana berpikir. Kita karyalah. Ada yang kita tinggalkan kenang-kenangan. Untuk keluarga kita ada, dari masyarakat kita berada ada, di mana kita untuk negara juga paling kalau bisa gitu kan. Itu. Jadi yang terakhir nih Bang Ustadz, kita kan mau besarkan IPK di Dumai ini. Apa yang menjadi harapan dan himbauan dari Bang Ustadz terhadap pemuda yang ada di Dumai ini? Ya tadi sebagaimana saya sampaikan, kita bersatulah. Ya biar beda baju tapi tujuan satu. Bagaimana membangun Dumai, memajukan Dumai agar bisa kalau bisa jadi Dubai, berubah jadi Dubai. Kan itu harapan kita. Kalau macam-macam Dubai itu udah kita lihat apa. Berarti persatuan. Istilahnya kalau dibilang IPK Dumai ingin menjadikan satu moto
bagaimana mengubah Dumai menjadi Dubai. Nah, bersama. bersama Nah, tapi bersama seluruh elemen pemuda ya, Iya. bersama seluruh elemen pemuda. Jangan ada tumbuh ingin nggak akan maju dia. Ya. Nah, tapi kalau bersama, sebagaimana dilakukan oleh pemuda-pemuda waktu meraih kemerdekaan dan perjuangan kemerdekaan, artinya hasil merdeka kan. Ya. Nah, tidak seperti yang dulu-dulu sebelum itu. Nah, daerah ini sendiri, yang lain nonton. Atau buat ngompor-ngompori aja seperti itu. Jadi lemah perjuangannya. Tapi kalau bersatu semuanya dari timur, dari barat, di tengah bersatu. Nah, bagaimana dilakukan ikat pemuda Karya. bukan Sumpah Pemuda itu ada yang Sulawesi, ada yang Sumatera, ada yang Jawa, ada yang kumpul. Kita harus merdeka, saling dukung, saling berikan informasi, saling ini, insya Allah. Amin, amin. Nah, itu saya bilang. Nah, sekarang yang terakhir dari yang terakhir nih. Iya. Tadi yang terakhir kan? Iya, Nah, sekarang iya. yang terakhir dari yang terakhir. Bagaimana respon dan pendapat Bang Ustadz jika IPK Dumai mendukung Pak Faisal maju sebagai wali kota untuk periode yang kedua? Ya, sangat pantas kita mendukung beliau. Ya, karena sudah ada kemajuan, sudah ada perubahan yang kita lihat bersama lah. Iya, Ya, nyata ya. iya nyata. Ya, paling tidak informasi yang saya dapatkan itu walaupun sudah sepenggal-sepenggal, tapi saya yakin benarnya bahwa kita tidak lagi ya tadi itu ini ya pembangunan ini perlu dengan dana, tapi tidak lagi sekitar 1, sekian triliun, tapi sudah mencapai 2 triliun lebih kan. APBD. APBD daerah itu sudah usahakan. Nah, jadi alhamdulillah kita lihat jalan bagus. Nah, kemudian taman-taman semua itu ekonomi rakyat masyarakat bangkit dan sebagainya tadi itu. Nah, di negara kita sudah sepakati untuk jadi yang jadi wali kota dan gubernur itu kan cuma 2 periode, bahkan presiden juga 2 periode. Nah, kemudian periode pertama beliau kan sangat singkat juga, nggak sampai 5 tahun. Tapi sudah hasil yang baik, sudah bagus, sudah memadai lah. Nah, kita nggak salah kasih periode yang kedua lah. Ada perubahan. Ya bukan mengecilkan yang lain, tapi yang ini sudah nyata, sudah ada. Ya saya lihat secara real saja gitu kan. Nah, jadi samping kita dengar, kita lihat seperti itu. Ya nggak salah lah. Kalau saya itu ya mendukung beliau untuk ya 20 kedua. Nah untuk yang mungkin ketiga kita angkat jadi gubernur nanti. Gubernur Riau udah pantas. Saya kan sudah berhasil 2 kali jadi bupati wali kota Dumai. Kita angkat sebagai gubernur sebagaimana ya presiden kita kan gitu katanya berhasil di Solo, diangkat jadi gubernur DKI. Enggak sampai ya 1 periode jadi presiden kan, 2 kali periode. Itu tadi seperti itu, pandangan seperti itu. 2 kalinya enggak sampai. Kalau dulu kan sampai zaman Orde Baru kan sampai sekian periode. Ini 2 periode. Nah, dulu. Ya kan? Nah, sekarang udah ada batasannya. Kita ikuti seperti itu. Ya, jadi kalau nanti mungkin ada program dia nanti kalau enggak kita berikan kesempatan kedua nanti lain lagi program yang lain. Karena banyak sudah saya lihat kan program. Baik nih, terima kasih nih buat Bang Ustadz ya untuk sudah mau mendukung, meluangkan waktu untuk ada di dalam Ikatan Pemuda Karya di Dumai nantinya. Dan mungkin sepatah 2 patah kata dari Fandi selaku yang calon ketua IPK Dumai. Terkuat. Silakan. Terima kasih banyak pada rekan-rekan, termasuk abang saya, seperti udah lebih ya dari abang. Nah jadi ketika saya coba di saat itu memimpin beberapa organisasi, selalu minta pendapat dari beliau, dan di rumah ini salah satunya yang paling ujung tombak beliau adalah ujung tombak dalam minta pendapat itu. Dan dalam buanan berkait organisasi saya selalu minta pendapat dari beliau. Oke. Dan jelas saya siap untuk menggaungkan nama IPK di Kota Dumai. Siap ya. Siap. IPK. Jaya. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi yang paling terakhir itu yang paling jelas, saya inginkan IPK tidak mengkelompokkan satu kelompok. Oh iya, harus gitu. Di situ IPK semua bisa masuk agama. Iya.
merangkul berbagai suku. semua. Ya, itu yang harapan kita kan. Udah? Udah dimatikan? Oke gitu ya. Jam berapa udah? Udah jam 3 kurang 20. Ya, kurang 20 masih kurang ya. Ya.